Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat religi, sahabat ceria, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Kembali lagi bersama kami, podcast ceria kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Tapi malam hari ini kita agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita hanya ngobrol biasa, tapi malam hari ini kita akan sedikit dengan membawakan musik bersama band Cornabaen Akustik. Telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Fatur Rahman dan Suhu Handono. Wah, selamat datang Pak Kiai. Selamat ya. Selamat malam. Oke, mungkin bisa disapa dulu sahabat ceria di Kebumen Iya. dan dimanapun berada. Selamat malam sahabat ceria ya. Iya. Di Betul. Kabupaten Kebumen malam hari ini ada penampilan yang spesial ya. Jadi ada sedikit tausiah yang dikemas dengan sebuah musik. Oke. Jas. Biar tidak membosankan. Betul. Berdakwah dengan musik. Iya. Mungkin langsung saja malam hari ini akan membawakan tema apa ini Pak Kiai? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Nah, berbakti kepada orang tua itu harusnya seperti apa ini Pak Kiai? Iya. Tema ini sangat menarik bagi kami karena suatu ketika saya melihat ada seorang anak itu yang mendorong-dorong ibunya. Oh gitu. Iya, ibunya sudah tua, kurus, lemah, didorong-dorong oleh anaknya. Saya sampai seketika itu mau berhenti, mau menanyakan dan menasehati anaknya kenapa. Saya tahu karena itu ibu kandungnya didorong-dorong sampai jatuh. Hati kecil saya itu tidak bisa menerima hal itu. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin di tempat-tempat yang lain ya, tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang semacam itu. Nah, padahal dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Secara garis besar ayat ini menurut tafsir Ar-Razi dalam kitabnya, di sana dikatakan qad dzakarna anna hadzal ayah tadullu ala wujubi ibadatillah wa tadullu ala man'i an ibadati ghairillah ta'ala wa hadza huwal haqq wa dzalika li anna ibadah ibaratun anil fi'li al-mustamili ala nihayati ta'zim wa nihayatu ta'zim la taliku illa biman yasduru anhu nihayatul in'am. Artinya seperti ini, bahwa dari ayat ini memberikan dalil atau petunjuk bahwa kita hanya boleh menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Iya. Karena apa? Karena ibadah itu adalah sebuah ibarat, sebuah istilah dari sesuatu yang memang harus kita lakukan, sebuah perintah yang harus kita lakukan dan sebuah larangan yang harus kita jauhi, itu ala nihayati ta'zim. Mentok-mentoknya kita mengagungkan Allah. Gitu. Iya. Wa nihayatu ta'zim la taliku illa biman yasduru anhu nihayatul in'am. Kita mengagungkan atau menyembah itu tidak semestinya kecuali kepada zat yang dari zat itu memberikan semua kenikmatan. Bukankah Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita? Kita diberikan nikmat menjadi wujud, menjadi ada, diberikan berbagai macam, semuanya adalah pemberian Allah. Maka dari itu yang pertama diwajibkan adalah kita menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Iya. Nah, setelah itu Allah itu merintahkan wabil walidaini ihsana,
kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Karena apa? Satu-satunya orang yang paling berjasa memberikan kenikmatan kepada kita sebagai perantaranya adalah orang tua. Allah menjadikan kita atau menciptakan kita itu melalui perantara orang tua kita. Walaupun Allah itu bisa saja tanpa orang tua menciptakan manusia. Contohnya Nabi Adam alaihissalam, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siti Hawa tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi lahir atau diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu Nabi Adam. Maka dinamakan Hawa karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup, diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, makanya dikatakan Hawa. Ada yang tidak punya ayah, hanya punya ibu, lahir dari seorang ibu. Siapa? Nabi Isa, punya ibu, tidak punya ayah. Tetapi secara umum manusia lahir karena punya ayah dan punya ibu. Nah, sehingga orang yang paling berjasa memberikan banyak kenikmatan adalah kedua orang tua kita, terutama adalah ibu. Karena apa? Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Sehingga ketika sahabat menanyakan, "Ya Rasul, saya mau berbuat baik kepada siapa?" "Kepada ibumu." "Kalau sudah?" "Lalu kepada siapa lagi?" "Kepada ibumu." "Kalau sudah, kepada siapa lagi?" "Kepada ibumu." Sampai disebut 3 kali, setelah itu baru bapakmu. Karena kenapa disebut 3 kali? Karena ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, dan ibunya yang menyusui. Maka ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasul, "Ya Rasul, berikanlah kami pesan yang akan membahagiakan kami di dunia dan di akhirat, yang akan membuat kami baik di dunia dan di akhirat." Rasulullah menanyakan, "Masihkah kamu punya orang tua, bapak dan ibu?" "Masih." "Tunaikanlah hak-hak mereka, karena sesuap nasi yang kau berikan kepada ibumu maka dibalas dengan gedung di surga. Oleh karena itu, orang nyang-nyangan pokoknya berbakti kepada orang tua, terutama ibumu." Sehingga Iwan Fals mengarang sebuah lagu, Ibu. Oke. Musik. Bersama band Jorna Band. Puluhan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki bersejarah penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu, sampai aku teringat bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa aluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu. Lewati rindang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh darah. Seperti udara, kasih yang kau berikan tak mampu
tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas inginku. Oke, ibu. Berarti yang harus kita hormati itu yang pertama itu ibu. Ibu. Nah, Iya. terus bagaimana caranya kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua itu, Pak Iya, Ustadz? iya, iya. Yang jelas tunaikan hak-hak orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan sampai ada seseorang bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, saya telah menunaikan hak-hak ibu saya, tetapi ibu saya itu menyakiti hati saya. Bagaimana saya ya Rasul? Wis apik karo biyunge. Ning biyunge mestine rewel bae lah. Rewel. Ya, dimong angel di rumah angel lah. Kan kadang anak ujar gua wis apik karo biyunge, biyunge ngomong rewel banget. Ki bagaimana nih ya Rasul? Nah, Rasulullah menjawab seperti ini. Tetap tunaikan hak-hak orang tuamu, terutama ibumu. Kalaupun kau memotong-motong dagingmu, kamu belum bisa menunaikan hak-hak ibumu. Seperempat saja belum bisa, walaupun kau memotong-motong daging kamu sendiri. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tidak ada sesuatu. Iya, tidak ada sesuatu kecuali tidak ada satu alasan pun yang membolehkan. Tidak ada satu alasan pun Untuk yang kita tidak membolehkan hormat untuk kepada kita ibu. hormat kepada orang tua, terutama ibu. Iya, sehingga karena begitu mulianya seorang ibu sehingga lahirlah hari ibu tanggal 22 Desember. Biasanya KUA sebagai mitra kerja di di kecamatan itu ada upacara hari ibu. Kami memberikan doa, membuat doa. Pulang dari kecamatan, saya pulang ke rumah, saya cari istri saya cari orang tua saya. Wahai mama, Asik. iya, wahai mama. Wahai mama. Beja sampean. Nang apa beja? Oh, dongane sak Indonesia kowe. Sinapa? Derajatmu dhuwur sendhuwurku. Gitu ya. Tikel telu sebab apa? Kowe sing meteng, kowe sing ngeden, kowe sing nyusoni. Oh, gitu ya. Iya. Ning aku ora iri ngono kowe kabeh dilege. Eling sapa sing golek duit aku. Maka seorang suami harus bertanggung jawab penuh kepada istrinya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nah, oleh karena itu maka yang menjadi anak-anaknya ketika melihat orang tuanya dengan berbagai status sosial dan kemampuan yang berbeda-beda, tetap tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik pada orang tua. Sehingga ketika orang tua kita lemah dalam hal ekonomi, maka sesuatu yang sangat perlu kita hargai, ada anak yang membantu orang tua. Sebagaimana si Budi kecil yang berada di Tugu Pancoran. Sebentar ini Pak, Oke. Pak Fatur ini Iya. telah datang. iya. Ibnu, wah. Mungkin bisa bergabung ini Pak Ibnu. Orang ling-lingi ya. Kita lagi ngobrol tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu ini Pak. Menurut Pak Ibnu itu bagaimana ini kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua ini? Wajib tuh Mas. Jadi kalau ingin menjadi orang besar, syaratnya satu, cuci kaki. Kalau ingin menjadi orang sukses, syaratnya satu, cium tangan ibu. Maka mau pergi kemana, mau ngapa, nomor satu ibu. Kalau yang lain nomor dua. Apalagi anak, apalagi istri, nomor satu ibu. Betul berarti itu. Nomor dua bapak, ibu aja 3 kali ya. Ibumu. Apa maning handono? Nomor satu ibu. Maka ketika saya, Pak Tur, Mas Antono, Mas Fauzan, dan kita semua ingin menjadi orang hebat, sebut nama ibu 3 kali. Ibu. Gitu, Mas. Tadi mau nyanyi apa ini Pak? Iya, karena yang namanya anak itu lahir dari orang tua yang berbeda-beda kemampuan status sosialnya, tetap
berbaktilah pada mereka. Dengan Membantu, caranya dengan semampunya yang ya. penting halal. Kadang anak masih kecil, belum masanya mencari sesuatu untuk membantu orang tua, tapi karena keterpaksaan orang tuanya lemah dalam hal ekonomi atau mungkin sakit, seperti si Budi kecil yang dari Tugu Pancoran. Berarti kita akan nyanyi apa? Si Budi kecil. Tugu Pancoran, si Budi kecil. Tugu Pancoran. Oke, kita cari dulu lirik lagu Tugu Pancoran. Si Budi kecil kuyup menggigil, bertahan dingin tanpa jas hujan, di simpang jalan Tugu Pancoran, kunjungan beli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan reda, si Budi menghitung lahan, surat kabar sore dijual mahal, selepas isya melangkah pulang. Asik. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, dari satu impian yang kerap ganggu tidur. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa berjalan karena remaja itu Coba baik, tampil istri baru kita. Langkah waktu pagi menunggu, si Budi sibuk siapkan buku, tugas dari sekolah selesai segera. Sanggup kasih sekecil itu berkelahi dengan waktu, demi satu impian yang beragam hidup. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang yang menjadi berkelahi dengan waktu, demi satu impian yang beragam hidup. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang lewat dariku bergerak. Jadi berbakti kepada orang tua itu mulai dari kecil itu ya? Iya. Apapun bentuknya, yang penting halal. Harus dilatih dari kecil. Iya. Oke. Pokoknya orang yang nyangan. Orang yang Tidak ada alasan. Pokoknya kecil kudu dilatih. Iya. Bagaimana Sosok. ketika keluar rumah harus pamit cium tangan, pulang cium dengkul yang solihah. Nah, karena sampai satu kali menyakiti hati ibu, bagaimana ceritanya Alkoma matinya susah. Ceritanya itu gimana itu? Ya ceritanya kan karena dia punya istri Alkoma, suatu ketika dia memutuskan sesuatu, dia lebih condong kepada istrinya sehingga menyakiti ibunya. Ketika mau meninggal dunia susah. Di hasil penelitian bocah-bocah sing wani karo wong tua itu lebih mati angel. Uripe seneng, duitnya akeh ora berkah. Meriang orang mati. Ya. Iya, orang mati-mati. Pokoknya tidak ada satu alasan pun untuk tidak berbakti pada orang tua, iya. terutama ibu. Terutama ibu. Bunda. Bunda.
Bunda. Singa yang apa gue? Potret. Ya. Potret lagunya. Potret. Iya. Nada dasar apa mas? Oh, Pokoknya malam hari ini kita santai lah. ku buka album biru, penuh debu dan usaha. Ku pandang ini semua gambar diri, kecil bersih belum ternyata. Ingat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Asik. Pernah kebutuhan kenapa tak pernah uang. Telah mengangkat diri, jiwa raga dan seluruh hidup relanya berikan. Mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Orang luar biasa. Bunda. Kembali ke topik ini Pak. Oke, Pak Dir ini iya, gimana ini? Tadi caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kayaknya baru disebutkan satu. Iya. Ya ketika orang tua butuh pakaian dikasih pakaian, ketika butuh makan dikasih makan. Oh, gitu. Iya, Iya. semuanya pokoknya. Bahkan jangan sampai mengatakan itu juga jangan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu agungnya orang tua, terutama ibu. Sehingga ketika Allah menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, langsung disambung dengan wabil walidaini ihsana. Karena jasa yang paling besar di dunia ini selain Allah adalah orang tua. Tanpa orang tua kita tidak akan ada di dunia ini. Begitulah Mas Ozan. Oke. Terus nyanyi apa lagi ini kita malam ini? Sudah habis. Ya, tentunya ganti tema. Ya. Oh, ganti tema. Baiklah, malam hari ini kita telah ngobrol banyak tentang berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua tadi juga sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Kiai Fatur dan juga Pak Ibnu Asaduddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang
masih hidup maupun yang sudah Meninggal. meninggal. Terima kasih kebersamaan kita malam hari ini. Salam ceria, cerita, ilmu dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana menyapa? Tak kenal waktu.